Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk video kali ini kita kedatangan Scoopy Mogok. Nih, Scoopy Mogok. Katanya udah ganti sensor EOT, ganti injektor. Nah, tapi motor tetap gak bisa starter, pengapian gak ada, dan indikatornya itu katanya kedipnya 7 kali. Kita coba dulu kedipnya 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kali. Kalau 7 kali itu, kalau di kode mil 7 itu si motor Honda itu menandakan kode mil 7 itu adalah sensor EOT. Tapi ini diganti sensor EOT sama yang punya itu tetap aja nggak bisa nyala. Nah, seharusnya kalau misalkan yang rusak itu sensor EOT, seharusnya itu motornya tetap nyala. Tapi biasanya berbet dan boros sensor EOT kode mil 7 kali. Nah, setelah kita cek dan recheck itu ternyata yang rusak itu ECU-nya. Bagaimana saya bilang itu ECU-nya rusak? Nah, tadi udah saya scanner dengan alat yang saya punya. Nih ECU-nya. Nih. Biar teman-teman tahu nih. Terkadang motor mogok, motor rusak itu kode mil itu tidak sesuai yang menyebabkan itu mogok. Contohnya sensor EOT, kode milnya kan 7 kali. Tapi kok motor mogok? Nah, digantilah sensor EOT itu sama yang punya motor. Bukan di sini tapi jadi di bengkel lain. Itu ternyata ganti sensor EOT itu tetap aja nggak bisa nyala. Toh, meskipun sensor EOT itu rusak, itu motor tuh harusnya tetap bisa nyala, tetap bisa starter. Nih, untuk mengetahui sensor untuk mengetahui ECU itu rusak apa enggak, nih saya kasih contoh scannernya. Kita scanner onin dulu. Nah, onin, kita masuk ke aplikasinya. Nih, temukan terhubung motor Scoopy. Nah, Scoopy. Nah, pastikan itu motor udah nyala. Tuh, udah nyala. Ya. Nah, nih, kenapa saya bilang ECU-nya rusak? Nih, yang pertama, sensor TPS itu menunjukkan angka berapa tadi? Nah, dulu hilang tadi. Tunggu bentar. Nih, sensor TPS itu menunjukkan angka 85. Itu pun nggak mungkin. Karena gas belum ditarik, ini udah menunjukkan angka 85. Harusnya itu sebelum ditarik itu angka sensor TPS itu menunjukkan angka 0. Nah, terus lagi sensor suhu, sensor EOT. Nah, sensor EOT itu menunjukkan minus 30. Kan tidak mungkin motor ini minus. Nah, padahal dia udah ganti sensornya sama yang punya motor. Dan dari bengkel lain, dari sini udah kondisi begini. Nah, angka minus, padahal sensornya baru. Kabelnya udah tadi udah saya cek, kabelnya pun yang dari ECU sampai ke termo yang sensor EOT itu terhubung semua. Nah, udah ketahuan, udah pasti. Throttle body sensor TPS nomor 1 menunjukkan angka 85. Itu tidak mungkin. Dan suhu menunjukkan minus Z itu tidak mungkin. Nah, terus ini yang satu lagi. Switch standar samping itu menunjukkan on. On terus. Harusnya itu ketika standar samping itu dinaikkan, itu harus menunjukkan nomor 8 standar samping itu off. Nah, karena ini on, jadi starter terus pengapian pun nggak ada juga. Jadi kedipan mil menunjukkan 7.
bukan hanya 7 sih, tadi ada 8 kali juga, bermacam-macam banyak. Nah, kenapa saya bilang ecunya rusak? Nah, nih, jadi ecu rusak, kemungkinan besar di dalam ecu itu yang switch standar samping ini terjadi konsleting yang di dalam ecu nih, yang nomor 8. Nih, nomor 8. Switch standar samping on. Jadi motor nggak bisa starter, pengapian nggak ada, setelah pun nggak bisa nyala. Jadi rusaknya bukan ada di kabelnya terputus, tapi yang di dalam ecunya sendiri itu terputus di dalamnya. Di dalam ecunya mungkin solderannya lepas atau mungkin apa namanya transistor apa dioda itu rusak mungkin. Nah, kesimpulannya ecu ya rusak. Nah, menyebabkan angka sensor TPS ini ngaco, suhu EOC ngaco, dan standar samping on terus. Makanya starter itu tidak bisa. Pengapian pun juga tidak bisa. Oke teman-teman, itu aja. Besok kita ganti ecunya karena kita bengkel ya kita sudah nutup, udah sore, udah malam. Dikerjakan lanjut besok. Bagaimana besok diganti ecu, apakah nyala apa tidak? Tunggu besok. Salam Koko Ireng. Oke teman-teman, karena ini ecunya udah dapat, jadi malam ini langsung kita pasang dan langsung kita tes. Nih, ini ecu baru, ini ecu yang lama. Nih, dan orangnya pun meminta untuk segera diselesaikan agar bisa buat bekerja. Nah, untuk memastikan apakah benar ecunya rusak apa enggak, ini langsung kita pasang dan dibikin video. Takutnya besok nggak bisa bikin video juga. Nah, langsung kita cek. Coba kita start apakah bisa. Nah. Nyala sudah. Nyala. Jadi benar. Nah, untuk mengetahui selanjutnya kita cek dulu pakai scan. Apakah ada perbedaan dengan scan yang ecu sebelumnya. Oke, kita on. Nah, Scoopy kita cari. Nah, langsung kita di menunya. Nah, oke, nah ini saudara-saudara nih. Jadi nih sebelumnya kan sensor TPS-nya kan 85, ini sudah kembali 0. Nah, suhu oli 37. Nah, TPS itu kalau belum ditarik gas itu harus 0 value. Nah, kalau ditarik gas itu baru naik. Nih. Nah, ini gas saya tarik. Nah, ini gas saya tarik. Tuh. Ini gas saya tarik. Nih. Gas saya tarik, value-nya juga harus ikut naik. Nah, 5 terus stop. Tuh 71. Gas dilepas, angkanya harus 0. Nah, value-nya sensor suhu pun harus normal 37. Kalau tadi kan ecu sebelumnya kan minus 30, saudara-saudara. Nah, kita cek dulu sensor tanda sampingnya. Nah, sensor tanda samping off. Itu harus posisi naik. Coba kita turunkan, itu on. Nah, kita turunkan. Nah, kita turunkan sensor standar sampingnya. Tuh, nomor 8 on. Nah, kalau tadi standar sampingnya dinaikin itu tetap on. Jadi rusak ecunya nih. Kita naikkan lagi. Nah, kita naikkan lagi. Kita cek lagi. Standar samping nomor 8 off. Nah, tuh. Kita nyalakan, apakah bisa nyala. Nyala, RPM juga udah jalan. Kedipan apakah masih berkedip? Nah, kedipan udah gak kedip. Nah, jadi kesimpulannya ini motor ecunya bermasalah dan ini ecu baru.
malam-malam kita pasang agar segera jadi, besok kita ngerakit kita makin. Oke, itu aja kesimpulannya untuk video ini adalah jika sensor rusak itu belum, jika kodam bel itu berkedip menandakan kerusakan suatu sensor, itu belum tentu sensornya itu yang rusak. Itu bisa jadi kabelnya, bisa dari ECU-nya itu sendiri. Jangan terfokus pada satu sensor yang rusak. Oke, itu aja. Salam Koko Ireng, salam bengkel injeksi, saling support, saling subscribe. Oke, like dan komen. Oke, itu aja teman-teman. Selamat malam. Kita mau istirahat.